Ini tentang cinta lagi pasti kan lagunya? Tentang cinta dong, Ujung-ujungnya tentang kamu. kisahku. Oh gitu. Berarti buat pasangan ya? Buat pasangan ya. Apakah masih akan berkolaborasi dengan teman-teman seangkatan Kak Andin atau akan ngajakin anak-anak baru nih gitu? Ada beberapa yang senior, ada yang seangkatan dan ada juga yang baru gitu. Oh, 3 generasi. 3 generasi. Siapa? Terus aku DM mereka. Aku bilang gue suka banget sama musik lo. Terus ternyata mereka histeris karena mereka selama ini bermusik referensinya adalah musik aku. Kak Andin ikutin bola gak? Tentu tidak. Pasangan Kak Andin ikut bola. Iya soalnya dong? biasanya Iya karena kalau nonton malam aku udah tidur. Iya, karena itu dia. Malam ini jam 12 malam. Iya itu dia. Iya, mending istirahat buat. Jadi aku pagi-paginya udah tahu aja kayak ini skornya segini gitu. Lagian udah mau lagi persiapan konser tunggal keduanya Suara Semara juga. Iya. Yang bakal ada di bulan November, bulan depan tanggal 15 Global People ya. Di Istora Senayan. Di Istora Senayan. Jangan lupa Ojo Lali. Nah, tapi ternyata salah satu persiapan konsernya juga dengan launching atau rilis single baru juga nih ya, yang berjudul Ujung-Ujungnya Kamu. Ya. Nah, memang UUK. Sebelum kita main kita harus menyingkat. Biasanya UUD dulu. Emang. Iya kan ujung-ujungnya. Damkar. Iya, kalau ya emang lagi di zaman sekarang kenapa ya? Terus bingung gitu kayak transaksinya gimana ya nanti ya gitu, kayak kepikiran gitu. Ya biasanya dikasih cemilan aja sama makanan di rumah katanya gitu Kak. Oh gitu. Katanya. Hebat ya. Cobain aja. Kayaknya. Nih coba deh coba ya. Ntar apa yang nyangkut atau kunci boleh. Jatuh kemana gitu. Nah jadi ujung-ujungnya kamu ini baru rilis juga nih di bulan lalu ya, tanggal 19 September. Jadi almost sebulan juga ya. Jadi sebulan yang lalu. Iya betul. Ya kan. Nah ini apakah singlenya emang disiapkan disengajakan? Iya sengaja jadi, gitu buat konser. Jadi tahun depan tuh insya Allah akan keluar album. Oke. Jadi akan memang ngeluarin single-single gitu ya sebelum si album. Tapi memang single ini sengaja dikeluarin sebelum konser supaya nge-refresh juga dan apa namanya? Kayaknya pengen nanti pas konser juga bukannya semuanya yang datang juga yang nostalgic dan segala macam gitu. Aku juga kepengen banget orang-orang yang mungkin baru tahu Andin di tahun ini dan bahkan mungkin di single ini juga datang gitu ke konsernya. Terus ya karena emang pengen aja ngeluarin. Pengen aja. Dan kayaknya 2 bulan tuh waktu yang pas ya untuk ngedengerin lagunya dan hafal liriknya. Betul. Jadi nanti bisa nyanyi bareng di konser Suara Semara gitu. Cakep. Global People. Ini tentang cinta lagi pasti kan lagunya? Tentang cinta dong. Ujung-ujungnya tentang kamu. Kisahku. Oh gitu. Berarti buat pasangan ya? Buat pasangan ya. Kenapa emang melewati berbagai macam obstacle gitu sampai akhirnya ujung-ujungnya tetap kamu? Iya, jadi aku kenal sama suamiku tuh tahun 2002, terus baru nikahnya 2012. Iya lama kan? Iya, padahal dulu juga kayak nggak kepikiran kayak bakal pacaran gitu. Tahu aja, tahu ada di sini ketemu di situ, tahu ada manusianya nih gitu. Terus setelah melalui berbagai macam naik turun dinamika sendiri dan kayaknya tidak mungkin udah nggak ada lagi laki-laki tersisa yang aku tahu yang baik, yang ini yang itu gitu di Jakarta Raya ini. Ternyata ujung-ujungnya dia gitu. Ini memang sangat relate ya untuk yang pacarannya di 12 tahun, 13 tahun. Lagi banyak di FYP TikTok aku Kak, kayak pacarannya tuh bisa sampai 10 tahun, 15 tahun gitu. Oh iya. Iya, tapi kayak masih belum. Terus akhirnya belum memutuskan belum, nih. Iya, kayak nggak tahu lagi banyak aja mungkin karena video itu aku liatin terus ya. Jadi algoritmanya itu terus ya kayak gitu-gitu terus. Kamu juga gitu. Aku nggak. Aku nggak, kalau yang di FYP iya. Bingung. Nah itu mungkin bisa dengerin lagu Ujung-Ujungnya Kamu ya, mungkin bisa relate juga sama kamu Global People ya. Nah untuk pembuatannya sendiri katanya ada kolaborasi yang banyak dengan beberapa orang. Iya kolaborasinya tuh memang dengan, jadi pencipta lagunya tuh Clara Riva namanya. Dia singer-songwriter yang emang lagi terkenal banget dan she's a genius karena nyiptain lagunya tuh cepet banget dari curhatanku kemudian bener-bener bikin lagu kayak boom cepet. Jadi itu kayak Kak Andin curhat. Terus dia dengerin. Terus udah gitu aku juga bilang pokoknya pengen lagunya tuh yang easy listening dan bla 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 gitu. Cepet tuh jadinya. Cepet. Nah terus begitu Lara Riva jadi aku juga kepengen banget kerjasama dengan Sik karena saat ini belum
waktu itu belum punya karya barengan Sik, terus penasaran, akhirnya coba deh gitu. Kenal sama mereka udah lama tapi belum pernah punya karya yang diproduseri sama mereka gitu. Akhirnya juga aku kasih direction, pengennya begini gitu. Terus mereka juga deliver cepet juga. Dan yang paling menyenangkan juga salah satunya adalah ketika bikin video klipnya sebenarnya. Jadi waktu bikin video klipnya aku juga mikir, ini walaupun ceritanya cerita gue, apa mesti gue lagi ya yang jadi modelnya kayaknya enggak ya gitu. Orang juga ngeliat gue udah agak lo kan udah 10 tahun nikah, ngapain diceritain lagi ya gitu kan. Jadi aku nyari siapa ya kira-kira figur yang cocok nih dengan cerita ujung-ujungnya kamu ini gitu. Dan kebetulan aku tuh juga kayak ngeliatin terus tuh kayak kisahnya Hanggini sama Lutfi. Terus akhirnya aku nggak kenal sama mereka, tapi tahu dan ngikutin gitu ceritanya. Itu yang sempat pisah terus balikan lagi kan? Betul. Terus udah gitu akhirnya aku DM si Hanggini. Terus nggak kenal tuh? Nggak kenal. Hai Hanggini, ini aku Andin, kenalin bla 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 bla. Terus ternyata dia mau bantuin gitu. Ayo tertarik. DM Andin bro. Gitu. Terus akhirnya akhirnya terjadilah si video klip itu. Nah itu menarik sih, satu pengalaman yang menarik gitu ya. Buatku juga, aku juga baru pertama kali terjadi. Itu namanya kolaborasi dengan Gen Z, jadi ngikutin zaman-zaman sekarang gitu ya. Ya salah satunya tuh stay relevant juga. Iya kan, stay relevant bener. Nah tadi juga sempat di-mention sama Kak Andin kalau di Suara Asmara nanti di konser tunggal Kak Andin yang kedua ini setelah Metamorfosa ya. Betul. Tahun 2015, which is 10 tahun yang lalu, Global People akan ada kolaborasi. Apakah masih akan berkolaborasi dengan teman-teman seangkatan Kak Andin atau akan ngajakin anak-anak baru nih gitu? Ada beberapa yang senior, ada yang seangkatan dan ada juga yang baru gitu. 3 generasi. 3 generasi. Siapa aja Kak? Kita aja Kak. Kepo deh. Aku tuh look up banget pokoknya dengan ada satu musisi senior yang menurutku wishlist aku lah dari dulu banget kalau emang aku mesti kerja sama dengan siapa gitu ya. Nah kebetulan beliau juga salah satu produserku juga di album kedua dulu. Jadi salah satu kolaboratornya ada Mas Indra Lesmana. Terus untuk diva senior yang menurutku tuh kayak semua orang juga respect dan hormat ke beliau, ada Vina Panduwinata. Kemudian mangapnya makin tinggi. Oke. Karena aku baru aja juga keluar single sebelum yang ujung-ujungnya kamu ini, baru aja rilis single bareng mereka, jadi mereka juga akan ikut di konser ini, ada di Skoria. Terus juga ada pokoknya 2 yang gemas-gemas yang baru-baru, ada Wijaya 80 dan satu lagi sih yang menarik banget dan sangat menarik perhatianku. Terus lucu banget sih cerita tentang mereka juga ya, karena aku tuh ngelihat performance mereka, aku bilang gila gue ngefans banget sama lo gitu. Aku DM emang kalian nggak aku ini baru Hanggini sama dia nih sama DM gitu. Terus gara-gara ngelihat di konsernya Hindia waktu itu, aku bilang lo keren banget gitu. Demi apa sama Hindia berarti? Bukan Hindia, waktu itu aku ngelihat di konsernya Hindia gitu. Jadi mereka diajak sama Baskara untuk di konser Hindia gitu. Terus aku DM mereka, aku bilang gue suka banget sama musik lo. Terus ternyata mereka histeris karena mereka selama ini bermusik referensinya adalah musik aku. Jadi kayak one full circle moment, namanya adalah White Chorus. White Chorus bro. Gitu. Iya, lumayan sering tuh kesini tuh White Chorus tuh. Iya, jadi tadi malam kita baru teleponan lagi gitu. Jadi kayak one full circle moment. Keren. Berarti makanya Kak Andin udah langsung notice karena memang tuh inspirasinya dari musik gue sendiri. Iya, tapi lucu banget kan. Maksudnya gue juga nggak nyangka. Maksudnya gue ngerasa ini musik gue banget, tapi maksudnya kayak nowadays gitu, the sound and so on gitu. Jadi pas aku bilang, aku suka banget sama kalian keren banget, musik kalian keren banget. Kayak Kak Andin gila lo gitu. Kita tuh bermusik tuh referensinya tuh adalah musiknya Kak Andin gitu. Jadi kayak gitu. Dan mereka lucu. akan ada di Suara Asmara nanti. Iya. Ih gemes banget ya. Tau gak, dari tadi tuh aku ekspektasinya kayaknya ini penyanyi-penyanyi kayak penyanyi muda perempuan yang kayak lagi di mana-mana banget. Ternyata enggak ya, kayak di luar ekspektasi loh Kak. Lucu masa banget sih? loh. Iya, kayak konsernya tuh unik banget ini. Jadi memang ini enggak cuman buat angkatan-angkatan millennials atau atasnya, tapi ini Gen Z juga masuk banget sih menurut gue. Iya, dan sebenarnya yang menarik dari si konser ini, kalau orang tuh mungkin akan kebayang konser is just a concert. Gue akan bawain lagu 1 sampai 25, ya udah
dideretin aja gitu. Tapi nggak seperti itu karena konser ini tuh akan terbagi menjadi 4 act. Gitu. Jadi ada act-actnya dan di setiap act itu akan ada kayak nuansanya sendiri-sendiri gitu. Jadi vibe dari act 1 begini, dari act 2 tuh akan begini, act 3 akan jadi beda-beda gitu. Baik nuansa maupun baju maupun rambut maupun jadi kebayang gue ganti baju berapa kali gitu ya, dan musiknya gitu. Tapi semua musiknya ini dibalut dengan satu tema besarnya yaitu jazz. Makanya aku pakai Tohpati Jazz Orchestra. Jadi bisa dibayangin gimana kalau musik disco ketemu jazz orchestra atau musik elektronik ketemu jazz orchestra gitu. Kayak itu juga yang pengen aku sampaikan sih, kenapa si Andin ini nggak bisa dikotakkan menjadi satu genre musik, tapi memang dipayungi dengan satu kecintaan besar terhadap jazz gitu. Tapi bahwa aku bisa berkolaborasi dengan berbagai jenis musik, it's a fact gitu. Iya, aku dari tadi dengerin Kak Andin cerita merinding loh, kayak masa sih mahal gitu loh idenya, kayak wah ini. Berarti kalian harus datang ya, nanti aku undang. Insya Allah aku pengen banget Kak. Yang bisa langsung masuk backstage bisa nggak kita? Jangan di backstage dong, harus nonton di depan. Ngapain di backstage?